Gajian nih. Mantap banget sih. Banyak banget mineral alami. Baru aja datang udah dapet rezeki nomplok gini. Yo hahaha Lin Yuan. Semuanya pada minta hujan. Lah lo malah asik main lumpur di sini. Mau pura-pura gila biar lolos. Jangan liatin gue kayak gitu. Tuan Wang baik hati. Ngasih lo waktu 3 hari. Besok sebelum matahari terbenam bayar sewa 2 liang perak. Kurang 1 keping pun. Lo sama adek lo mending siap-siap angkat kaki dari desa Kingsan. 2 liang perak. Pak Zhao. Buka mata lebar-lebar lihat nih apa yang gue pegang. HMPH cuma seember lumpur bau busuk doang kok. Lo mau pakai barang rongsokan ini buat bayar utang? Gue rasa lo beneran gila. Besok siang, penginapan Su di kota kabupaten. Aku akan menggunakan lumpur yang bahkan tidak kamu lirik ini. Di bawah kaisar matahari paling kejam di Daki, membuat hujan salju tiba-tiba. Membentuk bongkahan es yang sangat dingin. Hujan salju dan membeku. Hahaha. Semuanya dengar. Anak ini bilang dia bisa menciptakan es di tengah terik matahari. Kamu pikir kamu dewa turun ke bumi? Atau punya ilmu sihir? Kembali dan katakan pada kalian, Tuan Wang, besok siang bawa 100 tael perak tunai. Tunggu di lobi penginapan Su. Kalau mau beli es penyelamat di tengah terik ini. 1 keping pun tidak boleh kurang. 100 tael mimpi saja terus. Bagus Lin Yuan. Besok aku ke kota nemuin kamu pas salju turun. Kalau kamu nggak bisa bikin es, rumahmu langsung aku sita. Biar kamu jadi gelandangan. Oke, kita lihat saja nanti. Ayo kita pergi besok lihat dia mati. Kak kamu udah pulang? Orang desa kamu berani melawan juru bicara keluarga Tuan Wang. Gimana nih nasib kita? Kita nggak punya uang buat bayar sewa. Xiaoya jangan takut. Kakak nggak cuma bakal lunasin sewa ini. Tapi juga bikin kamu makan roti kukus putih tiap hari. Kak aku nggak mau roti kukus putih. Aku cuma mau keluarga kita baik-baik saja. Tapi kenapa kamu bawa seember lumpur pulang? Xiaoya ini bukan lumpur. Tapi di mata kakakmu ini namanya tanah galian. Kita bakal kaya dari barang ini. Tanah galian itu apa sih? Kamu nggak bakal ngerti kalau dikasih tahu. Xiaoya, tolong ambilin abu sisa pembakaran di bawah tungku. Sama sisa arang yang kemarin kita kumpulin. Kakak udah ambil nih. Perhatiin baik-baik ya. Ini langkah pertama buat nyaksin keajaiban. Nyaringin biar bersih. Ya ampun kak. Airnya kok jadi bersih gini? Ini baru nyaringin kotorannya. Zat basah di abu bisa bantu kita nyariin lagi. Selanjutnya nyalain api. Bikin apinya gede banget. Nyanyi yuk. Kak ini garam ya? Kita berhasil dapetin garam. Benda ini di musim panas harganya 100 kali lipat lebih mahal dari garam. Xiaoya siap-siap ya. Besok siang kakak bawa kamu ke kota. Ayo cari uang pertama kita. Sejuk di air jernih. Bos Su, penginapan ini masih bisa ditinggalin nggak sih? Panas banget gini, nggak ada angin sepoi-sepoi sama sekali. Bikin orang kayak dikukus sampai mati. Iya banget, San Niang. Cuaca kayak gini, siapa yang mau tersiksa di tungku apimu? Bisa juga kamu beli es biar adem dikit. Aduh 2 tamu terhormat, tenang dulu ya. Es di musim kemarau gini harganya selangit. Usaha kecil-kecilan kami, nggak sanggup beli barang semahal itu. Dapur lagi mendinginkan sirup plum pakai air sumur dalam nih. Segera kami sajikan untuk kalian biar adem. Air sumur dalam doang buat apa? Diminum sebentar juga keringetan lagi. Bayar-bayar. Aku lebih milih nangkring di hutan luar kota aja. Bos-bos sekalian tunggu dulu. Yang mau lihat salju di tengah terik matahari. Yang mau ngerasain dinginnya es di tungku api ini. Duduk manis semua. Ayo semua cepetan lihat. Orang gila di desa Kingsan ini beneran berani datang. Tuan Wang hari ini nggak punya waktu buat ngeladenin kamu. Sengaja ngutus gue buat lihat kamu si kere ini. Gimana caranya kamu bisa ngeluarin pasukan di tengah panas terik gini? Kalau kamu nggak bisa ngeluarin,
Omongan besarmu hari ini nggak bisa ditarik lagi. Hahaha. Kakak ini, kelihatannya baru. Kamu bawa-bawa ember kayu jelek. Datang ke toko gue teriak-teriak. Mau ngejek gue ya? Nyonya Su. Aku datang buat ngasih kamu kekayaan yang melimpah. Hahaha, kekayaan melimpah. Cuma modal dandananmu ini, sama ember kayu jelek yang dibungkus selimut jelek ini. Adik kecil di tempatku ini buka penginapan. Bukan panti asuhan. Ngomong gede juga lihat tempatnya. Bos Su, kalau aku bisa bikin es dari air sumur suhu ruangan ini. Tiba-tiba, mulai hari ini, semua minuman dingin yang dijual kedai Sumu, aku mau bagi untung 50%. Dan kamu harus sediain halaman belakang terpisah buatku. Lin Yuan, omonganmu kelewatan banget. Semua orang udah denger lo. Ayo dong, kalau hari ini kamu nggak bisa bikin es. Uang sewa 2 tael perak itu jangan harap bisa kamu tunda. Aku langsung suruh orang pulang sita rumahmu. Kak, kita pulang aja yuk. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik semuanya. Keajaiban akan segera tiba. Dingin sekali, cepat lihat. Ada embun beku di luar ember. Bagaimana ini mungkin? Ini. Trik macam apa ini? Sudah kubilang. Di bawah terik matahari paling ganas di negeri Daki ini, aku bisa membuatnya membeku. Keajaiban ini benar-benar dingin. Dingin sampai ke tulang. Pengawas Zhao. Tadi kau bilang kalau aku tidak bisa membuat es. Kau akan langsung menyita rumahku. Kau pakai ilmu sihir apa ini? Kau belum membayar lunas. Tahun kekeringan, panas menyengat tak tertahankan. Para bos sekalian, semua orang penting di Kabupaten Kingsan ini. Minuman pertama ini es dingin sup plum asam dingin. Harga dasar 5 tael perak. Siapa yang berani bayar lebih tinggi? 5 tael, aku bayar 5 tael perak. Beri aku 10 liang adik kecil Li. 10 liang perak aku ambil. Jangan ada yang rebut dari aku. 15 liang ditambah batu giok hetian terbaik ini untukku. Deal. Kakak udah dapet duit nih. 2 liang perak itu modal dan bunganya. 8 liang sisanya. Buat beli peti mati yang bagus buat tuan Wangmu. Ingat mulai hari ini, aku nggak punya hutang sepeser pun ke keluarga Wang kalian. Bawa perakmu dan Inyak dari hadapanku sekarang juga. Baguslah Lin Yuan. Kita lihat saja nanti. Adik kecil Lin. Tunggu sebentar. Kenapa Bos Su mau ingkar sama kesepakatan pembagian tadi? Mana mungkin aku ini orang yang gak punya pandangan jauh ke depan? Hanya saja kamu jual seliter demi seliter begini. Terlalu menyia-nyiakan harta. Keahlian bikin es dewa ini. Kalau cuma dijual di lobi ke beberapa pelanggan biasa, bisa dapat uang berapa sih? Terus menurut maksud Bos Su gimana? Bupati di utara kota. Para pejabat kaya raya itu yang beneran punya duit tapi bingung mau diapain. Kamu punya keahlian dewa begini. Mulai besok, penginapan suku bakal jadi hahaha. Bos Su memang cepat bertindak. Aku ambil tawaran ini. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa? Aku mau kamu pakai uang pertama yang kamu dapat dari jualan es ini. Untuk segera beli tanah. Beli semua tanah tandus dan tanah payau di dekat desa Kingsan yang tidak diinginkan siapapun. Beli tanah saat kekeringan parah. Bahkan tanah pertanian pun tidak bisa menanam tanaman. Kenapa kamu beli tanah gersang yang tidak ada apa-apanya itu? Uangmu kebanyakan sampai terbakar? Es hanyalah hidangan pembuka untuk mencari uang cepat. Hal yang benar-benar bisa mengubah dunia ini. Kamu akan segera melihatnya. Gila, benar-benar gila. Li kecil, tahukah kamu berapa banyak uang yang kita hasilkan dari jualan es 3 hari ini? Beberapa keluarga kaya di utara kota. Beberapa keluarga kaya di utara kota. Biar rebutan semangkuk es langka ini. Kita hampir aja berantem di depan penginapan. Udah kuduga, musim panas kali ini panas banget. Es itu kebutuhan pokok. Kak Su bilang kita bakal kaya raya. Seumur hidup gue gak pernah lihat duit sebanyak ini. Uang cuma angka doang. Bos Su, urusan yang gue suruh udah beres belum? Udah beres. Nih semuanya udah di sini. Dekat desa Kingsan. Termasuk 2 desa tetangga. Semua tanah tandus retak-retak. Tanah asin dan tanah kuning yang gak bisa ditanami. Makam penjaga toko Su. Dalam 3 bulan. Tanah tandus di matamu ini akan menjadi urat nadi terpenting seluruh negeri Qi. Penjaga toko, ada masalah. Tuan Wang datang bersama anak buahnya mengepung penginapan kita. Bilang mau ketemu Tuan Lin. Rubah tua Wang Banceng ini memonopoli 70% pasokan gandum di kabupaten. Sekarang datang mencari gara-gara. Lin Yuan, kamu di sini saja. Biar aku yang urus dia. Tidak perlu dia datang untukku. Ayo kita temui mantan bosku ini. Tuan Wang sungguh besar rombongannya. Kalau tidak tahu, dikira pedagang baik hati sepertimu. Sudah banting setir jadi bandit jalanan. Lin Yuan sudah beberapa hari tidak bertemu.
Kok lo berubah jadi? Dari petani rendahan keluarga gue, jadi tamu kehormatan di penginapan Su. Dengar-dengar resep bikin es yang lagi ngetren di kota ini. Itu gara-gara lo kan? Trik murahan. Pak Tua Wang bawa banyak orang ke sini hari ini. Pasti bukan buat nagih uang sewa 2 tael perak kan? Gue ngomong blak-blakan aja. Lin Yuan serahin resep obatnya. Gue kasih lo 1000 tael perak. Tuan Wang, Lin Yuan sekarang adalah mitra di kedai teh sujiku. Kau datang ke wilayahku untuk memaksa membeli dan menjual. Bukankah itu terlalu meremehkan orang? HMPH Lin Yuan, kau seharusnya tahu bahwa kau berada di puncak generasi. Orang-orang rendahanmu tidak bisa melindungimu. Orang biasa tidak bersalah. Apakah kau tidak mengerti pepatah memiliki harta yang tidak pantas didapatkan adalah dosa? 1200 tael, Tuan Wang. Pandanganmu hanya bisa melihat bongkahan es ini. Resep rahasia tidak dijual. Silakan kembali. Lin Yuan, jangan lancang. Tuan Wang tertarik pada resepmu. Itu adalah keberuntunganmu. Kau berani menolak. Lin Yuan, sepertinya kau tidak tahu terima kasih. Kau pikir kau memegang beberapa ratus tael perak receh dari jualan es? Bisa nantangin gue. Kekeringan 3 tahun. Gak ada panen sama sekali. Sekarang seluruh Kabupaten Kingsan, bahkan lumbung di kabupaten sebelah, semua ada di tangan gue, Wang. Gue gak jual kota ini gak bakal ada beras masuk. Mulai hari ini, semua toko beras dan toko gandum di seluruh kabupaten gak bakal jual setengah butir beras pun ke penginapan Su kalian. Mau punya duit banyak gimana? Gue mau lihat lo sama adek lo bisa hidup kehabisan bahan makanan. Binatang tua ini mau memutus mata pencaharian kita. Lin Yuan sekarang punya uang tapi tidak bisa beli makanan. Harga makanan di pasar gelap sudah naik 10 kali lipat. Persediaan makanan di dapur penginapan paling banyak hanya cukup untuk 5 hari. Kakak Xiaoya tidak lapar. Xiaoya akan menyisihkan jatah makanannya untuk kakak. Pelayan Su, siapkan gerobak sapi. Sisa air limbah dari pembuatan es kita beberapa hari ini. Dan debu, masukkan ke dalam tong sampai tidak tersisa setetes pun. Ikut aku ke tanah tandus di luar kota. Mau ngapain ke tanah tandus? Kita hampir kehabisan makanan dan kelaparan. Kamu masih punya pikiran untuk mengurus tanah mati yang tidak bisa ditanami? Ayo bertani-bertani sampai menghasilkan makanan yang bisa menghancurkan lumbung beras Tuan Wang sampai rata dengan tanah. Liu, kamu gila? Tanah ini memang sudah kering. Kamu malah menuangkan pupuk es berbau busuk ini ke dalamnya. Dan air kotor ini apa kau pikir mati belum cukup parah? Ini bukan air kotor, ini pupuk. Ditambah sisa cairan dari pembuatan es. Ini pupuk NPK terbaik di zaman ini. Pupuk apa? Bahkan pupuk segar sekalipun, tanah ini nggak ada air. Aliran air tanah belum terputus. Suku cadang pompa hidrolik sudah dibuat semalam suntuk. Dan benih yang kubeli ini sudah kusaring khusus dengan air hangat dan air garam. Ubi jalar tahan kekeringan dan gandum musim dingin. Wang Banceng ingin mematikanku dengan memutus pasokan makanan. Tidak sampai 2 bulan, saat 300 hektar tanahku ini menghasilkan panen melimpah. Saat aku menumpuk bertenton makanan, menjualnya ke pasar dengan harga murah, aku akan membuat Wang Banceng menimbun makanan mahal di gudangnya. Semua pembusuk di tangannya, membuatnya bangkrut dan berlutut di tanahku, memohon agar aku menerimanya. Kakak suku bilang kan kalau kakakku itu dewa. Para paman di desa, sekarang setiap hari datang ke rumah kita untuk bersujud. Lin Yuan, jangan buru-buru dulu. Makan yuk, ini bubur dari setengah kantong terakhir berat. Persediaan makanan penginapan benar-benar habis. Habis, Tuan Wang. Bajingan tua itu benar-benar menutup semua jalur pasokan makanan ke kota. Sekarang harga makanan di pasar gelap sudah naik jadi 10 tael perak per dong. Uang yang kita dapat dari jualan es, kalau dipakai semua, juga tidak cukup untuk membeli makanan beberapa hari. Biarkan dia menaikkan harga setinggi mungkin. Nanti pas turun dia bakal hancur lebur. Tapi meskipun tanaman di kebun Lin tumbuh subur, tetap harus menunggu matang. Bulan ini kita makan apa? Minum apa? Air dari sumber air tanah. Kemarin sudah benar-benar tidak bisa ditarik lagi. Wah, bukannya ini si jenius Lin? Dengar-dengar penginapan Suji kalian sudah tidak bisa mengepulkan asap lagi. Kenapa hari ini ganti makan rumput? Orang jahat, kalian ngapain kesini? Kenapa Raja yang Maha Pengasih? Biar aku lihat kalian sudah kelaparan atau belum. Harus kuakui, kau memang punya sedikit sihir. Bisa tumbuh tunas, kata Tuan Wang. Selama kamu sekarang merangkak berlutut ke rumah besar keluarga Wang dan menyerahkan resep pembuatan es, lalu menyumbangkan 300 mutanah ini tanpa pamrih kepada keluarga Wang. Dia bisa memberi kalian berdua bersaudara, masing-masing semangkuk sup untuk bertahan hidup. Kalau tidak kalian tunggu saja mati bersama tanah bobrok ini. Hei kau bermarga Zhao, jangan banyak omong kosong di sini. Biar aku mati kelaparan, aku tidak akan mengambil sebutir beras pun dari keluarga Wangmu. Pergi dari tanah kami. Pengurus Zhao, kau bilang barusan urat air bawah tanah ini putus. Omong kosong, sumur di seluruh kabupaten sudah kering. Dasar sungai pun lumpurnya sudah mengering jadi batu. Kau mau pakai apa untuk menyiram tanah? Pakai air matamu? HMPH, buka mata anjingmu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Air mengalir ke tempat yang lebih rendah.
Itu pengetahuan umum. Tapi hari ini aku akan membuat air ini mengalir ke langit melawan akal sehat. Woi, dengerin nih, si gila ini kelaparan sampai bego. Air mengalir ke langit. Kalau lo bisa bikin kolam teratai ini nyembur air, gue bakal makan semua benda bersama ini. Suara apa ini? Bumi berguncang? Mekanisme apa ini, Li Yuan? Pompa palu air ini. Ia memanfaatkan tekanan besar yang dihasilkan oleh efek palu air untuk memompa air ke lereng yang tinggi. Ini tidak mungkin. Bagaimana air bisa mengalir ke tempat yang lebih tinggi dengan sendirinya? Sihir, ini sihir. Airnya keluar, benar-benar keluar. Lin Yuan, bagaimana kau bisa melakukannya? Apakah kau benar-benar dewa yang turun ke bumi? Dewa, tidak. Aku hanya seorang petani. Bilang ke Wang Banceng. Lahan Lin Yuan gue nggak bakal kekurangan air. Tanaman gue di sini pakai pupuk dasar rahasia gue. Panennya 2 kali lebih cepat dari gandum biasa. Hahaha. Setengah bulan lagi, 300 mulahan ini bakal panen raya. Suruh dia jaga baik-baik tumpukan gandum mahalnya itu. Setengah bulan lagi, gue bakal hancurin gudang berasnya sendiri. Biar dia tahu, di King San ini, siapa yang berkuasa. Orang gila, monster gue bakal lapor ke Tuan. Ada masalah besar. San Niang, sebarin gosip. Bilang kalau penginapan Suji, dapat resep rahasia gandum peri dari gunung peri di luar negeri. Makan sedikit aja udah kenyang 3 hari. 3 hari lagi, gue bakal adain lelang makanan dewa di penginapan. Makanan dewa, lo dapet dari mana? Di dunia ini emang gak ada makanan dewa. Tapi kalau caranya pas, barang yang paling gak berharga, bisa jadi senjata ampuh buat ngancurin modal keluarga Wang. Balik ke penginapan. Lin Yuan, kamu nyimpen apa sih di dalam labu itu? Ini kan cuma gandum paling murah. Dicampur lemak babi sama sedikit garam kasar terus digoreng di wajan. Kaksu wanginya enak banget. San Niang, biskuit berenergi tinggi ini. Di mata kalian, dedak gandum dan lemak babi itu bahan sisa paling murah. Tapi di mata gue, itu kombinasi karbohidrat dan lemak yang sempurna. Karbohidrat apaan? Lemak apaan? Nenek cuma tahu ini keras banget. Susah ditelan, bikin seret di tenggorokan. Barang jelek gini, mau kamu pakai buat nipu Wang Banceng? Rubah tua itu, dia licik kayak monyet. Sekali coba aja udah tahu isinya. Siapa bilang gue mau nipu dia? Cara terbaik San Niang berbisnis bukan jualan barang palsu. Meskipun makanan, tapi cukup makan sepotong kecil, lalu minum air yang banyak, akan mengembang pesat di perut. Ditambah kalori super tinggi dari lemak babi. Sepotong kecil sudah cukup membuat pria dewasa yang kuat tidak merasa lapar seharian. Di masa paceklik, rasa tidak penting. Yang penting kenyang adalah raja. Nanti dilelang. Kamu hanya perlu kerjasama denganku memainkan sebuah drama. Ini minuman dari Geranbongnya saja sudah bikin kenyang. Aku akan memeras semua likuiditas terakhir Wang Banceng sampai habis. Sudah dengar belum? Tuan Muda Lin mendapatkan biji-bijian peri dari resep luar negeri. Satu suap bisa bertahan 3 hari. Kalau benar, tidak perlu lagi menahan amarah karena makanan mahal Wang Banceng. Biji-bijian peri sungguh lelucon besar di dunia. Tahun kekeringan parah. Bahkan akar rumput pun habis dimakan. Dari mana datangnya makanan dewa? Menurutku ada orang yang berniat buruk, ingin menipu di tahun bencana ini. Semuanya jangan tertipu oleh si kaki lumpur Lin Yuan. Apakah ini penipuan? Tuan Wang tahu hanya dengan melihatnya. Gudang. Tuan Muda Lin, inilah yang kamu sebut makanan abadi. Bukankah ini hanya segumpal tanah liat yang dicampur sedikit minyak? Ini bisa dimakan, hahaha. Lin Yuan, oh Lin Yuan. Kupikir kamu punya kemampuan sebesar itu. Membuat beberapa potong babi. Kue minyak berani disebut makanan abadi. Kamu gila karena miskin. Adik kecil, kemarilah. Kakek besar. Makanlah dan habiskan airnya. Kakek dewa. Aku kenyang, aku merasa penuh energi. Aku benar-benar kenyang, kuku segede ini. Bisa bikin orang kelaparan kenyang. Ini beneran makanan dewa. Gua borong semua makanan dewa di nampan lu, Tuan Muda Lin. Gua bayar 500 liang. Tuan, barang ini aneh banget. Kalau sampai dijual keluar, harga beras kita bakal anjlok. Semuanya diam. Lin Yuan, barang di tangan lu emang harta karun. Berapa harganya? Keluarga Wang gua beli semua. Mulai sekarang, makanan dewa ini cuma boleh dijual eksklusif sama keluarga Wang gua. Tuan Wang, resep rahasia gua ini tak ternilai harganya. Duit lu kayaknya nggak cukup buat beli 000 liang perak. Ini semua uang tunai yang bisa dikerahkan dari kas keluarga Wang gua. Lin Yuan, gua beli resep lu. Ditambah lagi kamu berjanji tidak akan membuat makanan peri lagi. Karena Tuan Wang begitu tulus.
Maka bisnis makanan peri ini kuberikan padamu. Oke, kamu pintar juga. Lin Yuan mandor Zhao. Bawa perbekalan segar, ayo pergi. Hahaha. Ya ampun. Cuma selembar kertas lusuh. Kamu malah nipu dia 5.000 tael. Nipu. Resep rahasia yang aku kasih itu asli banget. Cuma aja dia buat beli putus resep ini. Nguras semua uang tunai keluarga Wang. Pedagang beras nggak punya uang tunai cair. Tunggu setengah bulan lagi. Panen gandum musim dingin dan ubi jalar seluas 300 muku melimpah ruah. Dengan hasil 10 kali lipat darinya. Dengan harga 1/10, San Niang sudah siapkan uang ini. Setengah bulan kemudian, aku akan membuat uang banceng berlutut. Dan menyerahkan fondasi 100 tahun keluarganya padaku. Ibuku tersayang menggigit. Lin Yuan, benih dewa apa ini? Gumpalan tanah di bawah ini. Bagaimana bisa tumbuh lebih besar dari anak babi? Kakak Su, lihat ubi jalar ini. Cukup untuk seluruh keluarga kita makan 2 hari. Ini namanya tahan kekeringan dan hasil tinggi. Ubi jalar ditambah pupuk majemuk nitrogen kalium yang aku racik. Dan pompa hidrolik. 12 jam irigasi air tanah tanpa henti. Hasil panen 3.000 jin per mu. Itu hanya perkiraan konservatif. 3.000 jin air kelas 1 terbaik di negara Daki. Tahun ini hasil panen per mu hanya 3 hingga 400 jin. Tanah terlantar 300. Langsung angkut malam ini. Besok pagi-pagi, aku akan membuat harga beras di Kabupaten Kingsan merasakan. Apa itu kejatuhan bebas? Sudah setengah bulan. Manajer Zhao, berapa orang yang kelaparan di penginapan Suji? Kembali ke Tuan, mekanisme apa yang Lin Yuan mainkan di luar kota setengah bulan lalu? Setelah itu dia terus bersembunyi di pedesaan, tidak berani muncul. Diperkirakan dia sudah menghabiskan jatah makanan terakhirnya. Sekarang mungkin dia sedang menggerogoti kulit kayu di suatu tempat. HMPH mau melawanku. Dia tidak melihat dirinya itu siapa. Resep beras abadi itu, berapa banyak yang telah dibuat? Kembali Tuan, sesuai perintah Anda. Kita borong semua gandum dan daging babi di pasaran. Bekerja siang malam, menghasilkan 50.000 keping makanan abadi. Harga beras di pasar gelap sudah naik jadi 12 tael perak seekor. Para pengungsi dan pedagang kecil tidak mampu membelinya. Begitu makanan abadi kita diluncurkan, pasti akan menguras habis semua keuntungan di kota ini. Sekelompok anjing kelaparan saja, ombak apa yang bisa mereka timbulkan? Sampaikan pesanku, harga makanan abadi, 2 tael perak per potong. Kalau orang miskin tidak mampu beli, biarkan saja mereka mati kelaparan. Orang kaya yang punya uang demi bertahan hidup, akan menjual segalanya demi membelinya. Keluarga Wang kita kali ini, akan menguras habis seluruh tanah di Kabupaten Kingsan. Tuan tua, gawat, langit runtuh, langit runtuh. Dasar bajingan, pagi-pagi buta udah bikin ribut aja. Kalau langit runtuh, ada gue Wang Benchen yang bakal nahan. Ada, semua hasil panen di kabupaten ini ada di gudang keluarga Wang kita. Penginapan Su bahkan tidak bisa menemukan kotoran tikus. Dari mana datangnya hasil panen? Benar-benar nyata, hahaha. Ini Lin Yuan, dia menggunakan 300 mu tanah tandus di luar kota untuk menanam jutaan jin hasil panen. Semuanya adalah ubi merah raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dan gandum musim dingin kelas atas. Sekarang ada spanduk di depan penginapan Su. Mereka sedang menjual hasil panen secara terbuka. Jutaan jin? Bagaimana mungkin? Bagaimana tanah tandus bisa menghasilkan panen? Berapa harga jual mereka per pikul? 1 tael perak per pikul. Tidak peduli siapa, selama mengantri, pasokan tidak akan pernah terputus. 2 tael? Dia gila. Dia menghancurkan pasar. Dia mau ngambil nyawa gue nih. Bos, santai aja, jangan panik. Dia jual murah banget. Pasti cuma akal-akalan. Keluarga... Tuan, apa yang Anda lakukan? Beli sampai habis. Pakai apa aku beli? Setengah bulan lalu, bajingan kecil itu pakai resep rahasia biji-bijian murahan. Menguras habis 50.000 tael perak tunai di kantor keuangan keluarga Wang kita. Semuanya tertipu habis. Uang peraku sekarang, semua berubah jadi beras mahal di gudang. Dan tumpukan ampas minyak babi yang tidak laku. Dia sudah menghitung semuanya sejak awal. Dia mengeringkan arus kasku dulu, lalu menghancurkan pasar dengan biji-bijian murah dalam jumlah besar. Sekarang aku punya barang mati yang tidak berharga. Bahkan 1 tael perak tunai pun tidak bisa dikeluarkan. Aku benar-benar dijebaknya sampai mati. Para tetua dan warga desa Kingsan tidak perlu melihat, tidak perlu berdesakan. Susan Niang hari ini bersumpah di sini. Ubi dan gandum Tuan Lin akan cukup. 2 keping perak per pikul. Tulus tanpa tipu. Harga nggak Dewi penyelamat Nyonya Su. Tuan Muda Lin, kalian adalah Dewi penyelamat kami.
Keluarga kami yang tua dan muda terselamatkan. Kak kita. Benarkah kita sudah mengalahkan Tuan Wang yang jahat itu? Mengalahkannya hanyalah langkah pertama. Dia masih punya lumbung padi dan surat tanah terbesar di seluruh kabupaten. Aku tidak mau dia bangkrut. Aku mau dia menyerahkan sendiri warisan ratusan tahun keluarga Wangnya, mengembalikannya beserta bunganya, untuk membangun kerajaan bisnis kita sendiri. Wah, bukankah ini Tuan Wang si Wang setengah kota? Angin apa yang meniup Anda ke kedai kecil kami, kedai Su? Lagi sibuk jual gandum seharga 1 atau 2 tael per sini. Kalau kamu mau beli gandum, ya harus antre di depan dong. Lin Yuan, kamu menang, aku mengaku kalah. Tuan Wang, perkataanmu ini datang dari mana? Kita selalu berdagang dengan adil. Aku tanam tanahku, kamu jual gandummu. Air sumur tidak mengganggu air sungai. Tuan Lin orang jujur, tidak bicara berbelit-belit. Semua uang tunai di tanganku ada padamu. Sekarang para pedagang yang mengikutiku menimbun gandum dengan harga tinggi. Dan orang-orang dari rentenir juga mengepung rumah besarku. Kalau aku tidak bisa membayar hutangku, malam ini mereka bisa menguliti aku Wang hidup-hidup. Tuan Lin, kalau kamu tidak mau menolong, aku Wang Fugui walau jadi hantu tidak akan melepaskanmu. Di gudangku masih ada 50.000 dan gandum yang dibeli dengan harga tinggi. Aku jual dengan harga pokok 2 tael per suai tidak. 25 keping 1 jenderal. Gue jual rugi buat lo, asal lo kasih gue duit tunai buat darurat. Hahaha, Tuan Wang, apa Anda sudah linglung? Kita punya jutaan kilo beras murah baru. Biayanya rendah banget, gak kebayang. Kenapa harus bayar 1,5 tael buat beli beras busukmu itu? 2 tael sesuai harga pasaran kalian. 50.000 pikul, kasih aku 50.000 tael perak tunai. Semua beras jadi milikmu. Li Yuan, kamu gak bisa biarin aku mati kan? Tuan Wang, bisnis ya bisnis. 50.000 pikul berasmu itu. Sekarang selain aku, nggak ada orang sekabupaten yang sanggup beli. 5.000 tael, aku cuma kasih 5.000 tael. 000 tael, 50.000 pikul beras cuma dikasih 5.000 tael. Ini namanya rampok terang-terangan. Tampar dia, berani-beraninya kamu bicara di sini. Diam, keluar sana. Tuan Wang, dengarkan baik-baik syaratku. Aku mau semua lumbung berasmu. 3 toko laris di jalan utama Kabupaten Kingsan. Dan 500 mu tanah subur kelas 1 di luar kota. Tanda tangani dan ambil 5.000 tael perak ini. Untuk melunasi hutang dan menyelamatkan. Kang Siling Yuan, betapa kejam hatimu. Aku kalah telak dan menerimanya. Lin Yuan, saudaraku tersayang. Kita kaya raya, gudang beras terbesar seantero kabupaten, toko dan sawah terbaik, semuanya milik kita sekarang. Kabupaten Kingsan ini adalah wilayah penguasaan kedai kita Suji. San Niang ini baru langkah pertama. Monopoli pangan hanyalah cara bisnis paling dasar. Kekayaan sejati terletak pada peningkatan rantai industri. Peningkatan rantai industri. Apa maksudnya itu? Sekarang kita punya hampir 1,5 juta jin beras. Kita tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidup. 50.000 si beras di gudang keluarga Wang. Kebanyakan adalah beras lama, bahkan ada yang sudah mulai berjamur. Jadi kita beli barang rongsokan dong? Biji-bijian berjamur gitu babi aja ogah makan kali ah. San Niang di dunia kimia. Nggak ada barang rongsokan, cuma sumber daya yang salah tempat. Pati dari biji-bijian tua berjamur udah mulai terfermentasi. Pas banget buat bahan fermentasi. Kak, fermentasi itu apa sih? Bisa bikin makanan enak nggak? Nggak bisa bikin makanan enak sih, tapi bisa bikin ramuan dewa yang bikin semua cowok di dunia tergila-gila. San Niang, kumpulin puluhan pekerja yang bisa dipercaya. Aku mau bikin beras tua yang berjamur dan asam itu. Semuanya jadi arak. Bikin arak. Lin Yuan, langkahmu ini salah perhitungan deh. Arak negara kita itu asam sepat dan keruh. Arak beras yang diminum para pujangga itu, kadar alkoholnya rendah kayak air. Arak dari biji-bijian tua malah asam dan bau. Itu yang tidak bisa mereka buat. Yang ingin ku buat adalah minuman susu. Aku akan membuat minuman keras terbaik yang belum pernah ada di Daki. Jernih seperti mata air, minuman keras yang membakar tenggorokan. Jernih seperti air, panas membara, bagaimana mungkin? Minuman yang dibuat selalu keruh dan berampas. Apa kau bisa mengeringkan air dalam minuman itu? San Niang, lihat baik-baik, hari ini aku akan tunjukkan padamu. Apa yang disebut mengubah air menjadi emas. Kakakku mengeluarkan airnya, benar-benar mengeluarkan airnya, dan sangat jernih. Ya ampun, kenapa aroma arak ini begitu kuat? Baru menciumnya saja, kepalaku sudah pusing. Tuan toko Su cicipi. Hahaha, aku dibesarkan di tong arak.
Bagaimana aku bisa mabuk hanya dengan beberapa tetes air jernih ini? Air, kasih aku air. Ya ampun, ini bukan anggur. Ini seperti menelan bara api merah membara. Naga api menjalar di tenggorokanku. Langsung ke perutku, Kaksu. Kamu tidak apa-apa? Ah, ini sangat menyegarkan. Kekuatan anggur ini 10 kali lebih kuat dari anggur terkuat di Daki. Lin Yuan, sihir macam apa ini? Sudah kubilang ini namanya arak suling. Anggur bisa terbakar. Ya Tuhan, ini benar-benar api. 50.000 si biji-bijian tua keluarga Wang bisa menghasilkan setidaknya 100.000 jin arak berkualitas tinggi seperti ini. San Niang, kita menang perang pangan. Sekarang bersiaplah untuk serangan permukaan di Tubuh terkena racun jahat. Demam tinggi tak turun. Luka Kapten Lei sudah mulai membusuk. Orang tua ini tidak berdaya. Siapkan urusan pemakaman. Dokter Wang coba pikirkan cara lain. Kapten Lei terluka saat keluar kota membasmi bandit gunung. Dia tidak boleh mati. Pedang dan tombak tidak punya mata. Luka yang membusuk adalah penyakit mematikan. Di seluruh negeri Daki ini, selain tabib istana legendaris, siapa yang bisa menyembuhkan penyakit tubuh yang terkena angin jahat seperti ini? Penyakit yang tidak bisa disembuhkan, Dokter Wang. Di penginapan suku ini ada yang bisa menyembuhkannya. Pemilik penginapan su ini sudah jam berapa? Kamu masih datang membuat masalah. Bukankah ini Lin Yuan yang baru saja menjual gandum itu? Dia seorang petani. Apa yang dia tahu tentang pengobatan? Ini benar-benar ngawur. Kepala penjaga Lei terancam nyawa. Mana bisa kalian pedagang pasar berani coba-coba obat ke dia? Pegang tangan dan kakinya. Nggak peduli dia meronta-ronta. Pokoknya jangan sampai dia gerak. Cepat pegang si kepala guntur. Kamu ini main-main sama nyawa orang. Kamu mau pakai ilmu hitam apa? Ilmu hitam? Hari ini biar aku tunjukkan padamu. Apa itu sterilisasi fisik? Ini arak. Kok bisa ada aroma arak yang begitu kuat dan mendominasi? Aduh, sakit sekali. Kepala guntur, tahan ya. Tahan. Aduh. Angin jahat sudah kubakar mati pakai arak ini. Dalam setengah jam demam tingginya pasti turun. Pakai arak untuk membersihkan luka. Buku kuno memang ada catatannya. Tapi arak dari negara Daki malah akan mempercepat pembusukan lukanya. Aku belum mati. Demamnya sudah turun, beneran turun. Tuan Muda Lin, Anda adalah penyelamat Lei itu. Juga penyelamat seluruh petugas polisi di Kabupaten Kingsan. Cuma usaha kecil. Saudara-saudara di kantor polisi demi menjaga perbatasan dan rakyat, seringkali mempertaruhkan nyawa. Sebotol air dewa ini akan kami simpan di kantor. Nanti kalau saudara-saudara terluka parah, pakai ini untuk membersihkan luka, dijamin selamat. Terima kasih banyak Saudara Lin. Mulai sekarang, di Kabupaten Kingsan, siapapun yang berani mengusik penginapan Sumu, berarti berhadapan dengan Lei Bao, dan berhadapan dengan saudara-saudara di bawahku. Para tamu sekalian, arak terkuat di negeri Daki Saudaozi hari ini mulai dijual. 1 tael perak per botol. Harga pas, tidak bisa ditawar. Nggak doyan minuman keras gini. Mendingan jangan deket-deket. Sombong banget sih. Kasih gue 1 botol. Gue udah keliling arak enak. Ini baru namanya arak. Kuat dan mantap. Semua arak yang gue minum dulu itu cuma air kuda. Kasih gue 10 botol lagi. Mau gue kasih ke saudara-saudara gue cobain. 1 botol buat gue juga dong. Jangan dorong-dorong. Susan Yang Lin Yuan. Berani banget kalian. Bisnis arak di Kabupaten Kingsan selalu jadi urusan keluarga Zeng kami. Siapa yang izinin kalian jualan di sini? Pecahin semuanya. Gue lihat siapa yang berani gerak. Kepala polisi Lei, maksud Anda apa? Penginapan Su ini nggak ngerti aturan. Merusak acara. Aturan di negeri Daki. Peraturan dinasti King adalah aturannya. Zeng Laosan, berani kau sentuh satupun kendi arak di toko ini. Lin Yuan, kamu keren banget. Nyelamatin badai petir pakai segalon arak. Sekarang polisi pengadilan. Jadi satpam gratisan kita. Si tua dari keluarga Zeng nggak bakal bisa bangkit lagi seumur hidupnya. Arak cuma langkah kedua buat nguras darah mereka. Sisa ampas arak yang banyak dari pembuatan arak San Niang. Kamu udah simpen semuanya? Araknya udah jadi. Lagi siap-siap bangun peternakan babi di luar kota sesuai katamu. Buat ngasih makan babi pakai ampas arak.
Tapi jual arak aja udah sekaya ini. Kenapa kita masih mau ternak babi yang jorok dan bau itu sih? Karena rantai industrinya harus tertutup. Ampas arak buat makan babi. Babi bisa menghasilkan uang, tapi yang lebih penting babi gemuk yang banyak. Bisa nyediain banyak lemak babi, dicampur sama abu tanaman di ladang kita. Aku akan melakukan reaksi saponifikasi sederhana. San Niang siap-siap ya, sebentar lagi, aku akan membuat semua wanita dan pejabat di dunia, demi bisa mandi bersih. Lin Yuan, ramuan ajaib apa sih yang kamu buat ini? Beberapa hari ini kamu suruh orang pakai arak buat ngasih makan babi. Babi memang cepat gemuk sih. Tapi sekarang kamu campur lemak babi yang bagus dengan abu rumput hitam buat bakar tungku. Ini kotor dan berminyak banget. Bikin mual lihatnya. Kaksu kakakku bilang ini reaksi saponifikasi. Bisa membersihkan semua kotoran di dunia. San Niang, benda ini namanya sabun. Sabun benda yang kamu buat dari lemak babi dan abu rumput ini. Benar-benar bisa membersihkan? San Niang, kamu coba sendiri bantu aku cuci. Ini bagaimana mungkin? Bahkan bau amis dan licinnya lemak babi pun hilang. Mandi pakai sabun 10 kali pun nggak bisa. Ini cuma sabun pembersih noda paling dasar. Kalau mau dapat banyak uang dari para wanita bangsawan dan pejabat kaya, harus ditambah sesuatu lagi. Ini minyak mawar yang aku ekstrak pakai alkohol tinggi sebagai pelarut. Dari taman 100 bunga di luar kota. Cukup 1 tetes. Sabun kusam ini akan berubah jadi sabun wangi yang susah dicari. Lin Yuan, aku mau barang ini. Berapa harganya? Barang ini sama sekali tidak boleh dijual sebagai sabun biasa. Kita harus mengemasnya menjadi persembahan terbaik di negeri Daki. Benar, barang mewah itu untungnya besar. San Niang, aku dengar, besok istri pejabat daerah akan mengadakan pesta melihat bunga di Taman Peoni Utara Kota. Semua istri saudagar kaya dan terpandang di seluruh kabupaten akan datang. Aku punya ide agar Su San Niang bisa membalas dendamnya. Hahaha, maksudmu kita bakal bikin rusuh? Oke deh, besok gue bakal bikin para nyonya kaya yang sombong itu. Lihat. Ini nih kain awan mengalir terbaru yang dipersembahkan ke ibu kota tahun ini. Tuan saya menggunakan koneksi yang sangat besar. Baru bisa mendapatkan sepotong ini. Bahan ini paling rapuh. Tidak boleh terkena sedikit pun kotoran. Bahan nyonya ini benar-benar seperti bidadari dari surga ke-9 turun ke bumi. Kita di daerah terpencil ini. Mana pernah melihat barang sebagus ini di dunia? Kain awan mengalirku. Ini barang persembahan. Dasar kau pelacur rendahan. Kau berani merusak rokku. Nyonya, ampunilah saya. Aduh, semuanya hancur. Kain awan mengalir ini paling takut minyak. Sayang sekali bahan sebagus 100 tael perak ini. Cepat ambilkan saya baskom air. Ambilkan sabun mandi terbaik untuk mencucinya. Udah deh, makin dicuci makin kotor. Sekumpulan sampah. Nyonya, jangan buru-buru. Noda kecil begini. Kenapa harus marah? Su San Niang, kamu kan pedagang yang buka penginapan jual minuman. Kok bisa masuk ke pesta bunga ini? Siapa yang nyuruh kamu masuk? Maksudnya pemilik toko Su. Kamu biasanya di antara para pria. Jual garam bakar atau apalah itu nggak apa-apa. Tempat seelegan ini juga bukan tempatmu. Berani-beraninya ngomong besar soal noda kecil. Bahkan sabun dari ibu kota pun nggak bisa menghilangkannya. Kamu ngerti apa soal minyak ini? Bening banget. Kayak giok susu domba kualitas terbaik. Ini rempah apa ini? Kok bisa bikin hati adem gini? Kem ini namanya sabun tulang giok dewa. Ini bukan rempah-rempah, tapi barang pembersih. Nyonya, noda minyak merah di kain Liu Yunchin ini. Cukup usap perlahan dengan ini. Dijamin bersih seperti baru. Dan wanginya tahan 10 hari. Nggak usah ngomong doang dikira ini jimat sakti ya. Kalau nyonya tidak percaya, silakan dicoba saja. Kalau tidak bisa bersih, aku Su San Niang hari ini akan mencopot papan nama penginapan Jike. Dan mengganti rugi kain Liu Yunchin ini untuk nyonya. Baiklah, panggil orang. Cuci sesuai perkataannya. Ya ampun, beneran bersih. Nggak cuma bersih. Bahannya malah lebih licin dari baru. Sabun tulang giok dewa ini sungguh ajaib. Ini bagaimana mungkin? Sabun dewa palsu ini harganya berapaan? Aku mau 10 biji. Nggak, aku mau 20 biji.
Aku bayar 1 tael perak per biji, kasih aku duluan.